Ya. Kita bertemu lagi ya di pagi hari ini. Kita akan belajar kembali ya, sama seperti kemarin. Anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin berdoanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan salah satu lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Nah, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Oke, siap? Siap. Oke, kita siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, sebagai generasi muda kita harus terus maju ya. Terus belajar dan terus meningkatkan prestasinya ya. Oke, anak-anak, kita lanjut. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar ya. Ada yang masih ingat kita belajar apa kemarin? Masih. Pelajaran apa? Tentang apa? Pengertian hikayat ya. Angkat tangan. Oke, silakan Putri. Pengertian hikayat, karakteristik hikayat, dan nilai-nilai yang kami lahirkan. Oke, ini apa yang kita pelajari? Yang pertama. Sama? Yang lainnya sama ya? Ya. Pelajari hikayat kemarin ya. Pengertiannya, kemudian karakteristik dan nilai-nilainya ya. Nah, apa pengertian dari hikayat? Siapa yang bisa? Yuk. Pengertian hikayat, silakan Tina. Hikayat adalah cerita panjang yang bahannya diambil dari kehidupan istana yang dihubungkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Oke. Terima kasih Tina. Lanjut, Gracia. Hikayat adalah cerita yang diambil dari sana dan hal-hal yang tidak masuk akal. Oke, bagus. Terima kasih Gracia. Putri. Sama dengan? Oke, itulah tadi pengertian dari hikayat ya. Yang lainnya masih paham kan? Masih ingat kan? Ya, itu hikayat adalah cerita yang diangkat dari istana yang mengandung hal-hal yang mustahil. Ya, nah dari pengertian istana kemarin kita mempelajari karakteristiknya atau ciri-cirinya. Siapa yang masih ingat ciri-ciri dari hikayat atau karakteristiknya? Siapa? Ayo, silakan. Ranti. Ada kemustahilan. Siapa lagi? Nova. Ada kesaktian. Putri. Anonim. Silakan Asia. Istana sentris. Bersifat istana sentris. Siapa lagi? Disampaikan secara lisan. Apa lagi? Arkais ya. Itu ya. Nah, itulah karakteristik dari hikayat ya. Nah, jadi hikayat itu ada karakteristiknya, ada yang tadi disampaikan ya. Berarti kalian masih ingat. Tapi kalian belajar di rumah ya? Ya. Ya, bagus. Semuanya belajar ya. Nah, hari ini Bapak akan masih melanjutkan pembelajaran kita tentang hikayat. Sesuai dengan yang Bapak sampaikan kemarin, kita melanjutkan dari materi kemarin. Hari ini tentang hikayat ya. Nah, tapi sebelum lanjut ada kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini ya. Nah, coba silakan Fendi dibaca kompetensi dasarnya.
Menceritakan kembali cerita rakyat kaya yang menempatkan di mana. Ya, di sini kompetensi dasarnya kita akan menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca ya. Nah, sebentar kalian akan menceritakan isi hikayat. Jadi kompetensi dasarnya itu ya. Tapi sebelum kalian menceritakan, ada indikator yang akan kalian capai terlebih dahulu ya. Nih, ada indikatornya. Silakan Manda. Indikator pencapaian 4.7.1 penelahan unsur intrinsik teks hikayat 4.7.2 menceritakan kembali teks hikayat dengan bahasa sendiri. Iya, jadi indikatornya ini tujuan apa indikator pembelajaran kita hari ini? Yang pertama menelaah unsur intrinsik, ya. Kemudian yang kedua menceritakan kembali teks hikayat. Nah, dari kompetensi dasar tadi kita akan menentukan yang dua ini ya, menelaah unsur intrinsik dan menceritakan kembali ya. Nah, ini indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya tentu ada tujuan ya. Sama seperti kemarin kita akan belajar mengarah pada tujuannya ya. Nah, di sini ada tujuannya ada dua juga, yaitu turunan dari indikator pencapaian. Coba silakan Nova dibaca. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menentukan unsur intrinsik hikayat. 2. Peserta didik mampu menceritakan kembali teks hikayat dengan bahasa sendiri. Ya, itu turunannya ya. Di sini peserta didik diharapkan mampu menelaah unsur intrinsik dan yang kedua peserta didik mampu menceritakan. Nah, sebelum menceritakan kita akan mencari yaitu unsur intrinsik dari hikayat ya. Oke, ini tujuan. Nah, ini manfaatnya. Manfaat dari pembelajaran kali ini yaitu dapat mengetahui cerita hikayat dan menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita serta menerapkan dalam kehidupan ya. Jadi dari cerita rakyat tersebut kalian bisa mendapatkan pesan-pesan ya. Kemudian bagaimana ceritanya, isi dari cerita hikayat, mengetahui sejarah, itu yang manfaatnya ya. Kemudian nanti bisa kalian kembangkan dan menceritakan kepada orang lain ya, supaya adik-adik kalian juga mengetahui cerita-cerita yang ada di sekitar kita ya. Ini hikayat ya. Oke, lanjut. Hari ini Bapak akan menampilkan sebuah video. Tolong kalian dengarkan ya, disimak videonya sebentar. Nanti Bapak akan tanyakan apa isi dari video tersebut ya. Oke. Sudah siap semuanya mendengarkan? Sudah? Oke, mari kita dengarkan bersama-sama ya. Semuanya mendengarkan ya. Legenda Tadulako Buluwi. Kisah dari Sulawesi Tengah. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah desa yang bernama Buluwi. Desa tersebut dipimpin oleh 3 orang Tadulako. Tadulako artinya adalah panglima perang. Panglima perang ini tidak hanya bertanggung jawab terhadap keselamatan desa, tetapi juga berperan sebagai pengambil keputusan-keputusan penting bagi warga desanya. Ketiga Tadulako tersebut berhasil membuat desa Buluwi menjadi aman, tentram, dan damai. Cerita rakyat tentang 3 Tadulako tersebut berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi ini beribu kota di kota Palu. Bagaimana kisah 3 Tadulako tersebut dalam memimpin desa Buluwi? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini.
Tiga Tadulako yang memimpin desa Bulili adalah Bataili, Makeku, dan Moroke. Tiga Tadulako tersebut, seperti para Tadulako lainnya, merupakan orang yang aktif dan bijaksana. Mereka tidak hanya ahli dalam berperang, tetapi juga mampu memberikan solusi bagi warganya yang sedang mengalami kesulitan. Di desa Bulili tersebut, tinggallah seorang gadis yang sangat cerita. Gadis tersebut bernama Moro. Kecantikan Moro terkenal hingga ke pelosok negeri. Kecantikan Moro terdengar hingga ke istana Raja Sigi. Raja Sigi segera mengirim utusannya menemui ayah Moro untuk melamar. Maafkan kami tuan-tuan, kami belum bisa memutuskan mengenai masalah hari ini. Mohon tuan-tuan menunggu kami berunding dahulu dengan para Tadulako. Baiklah, kami menghargai adat yang berlaku di desa ini. Kami bersedia menunggu keputusan dari para Tadulako. Meskipun putrinya dilamar oleh raja, ayah Moro tidak serta-merta menerima lamaran tersebut. Ayah Moro segera menemui para Tadulako membicarakan perintah lamaran Raja Sigi tersebut. Para Tadulako ternyata menyetujui lamaran Raja Sigi terhadap Moro. Rombongan Raja Sigi segera datang ke desa Bulili untuk melangsungkan pernikahan dengan Moro. Pesta pernikahan digelar secara besar-besaran. Setelah menikah, Raja Sigi memutuskan untuk tinggal di desa Bulili. Tidak terasa waktu berjalan hingga Moro hamil 7 bulan. Adinda, maafkan saya. Ada urusan kerajaan yang sangat besar. Kakanda harus kembali ke istana untuk menyelesaikan. Kakanda berjanji akan kembali cepat sebelum sekolah. Baiklah Kakanda, Adinda akan menunggu kedatangan Kakanda. 2 bulan berlalu, tetapi Raja Sigi tidak kunjung kembali ke Bulili. Usia kandungan Moro semakin besar dan akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki. Melihat Raja Sigi yang tidak kunjung kembali dari istana, ayah Moro pun segera menemui para Tadulako. Para Tadulako memutuskan menemui Raja Sigi. Tadulako Bataili dan Tadulako Makeku yang mendapatkan tugas tersebut. Tadulako Bataili dan Makeku segera berangkat ke istana Raja Sigi. Namun, bukannya sambutan ramah yang mereka terima. Hei, kalian berdua, ada apa datang ke sini? Maaf yang mulia Desi. Apa tidak sebaiknya kita berbicara di dalam istana? Tidak perlu. Katakan saja, apa maksud kalian datang ke sini? Maaf Baginda, kedatangan kami di sini adalah untuk menyampaikan kabar bahwa permaisuri telah melahirkan bagi laki-laki. Karena itu, kami bermaksud meminta satu lumbung padi untuk putra Baginda yang baru saja lahir. Mendengar berita baik tersebut, Raja Sigi bukannya gembira, tetapi justru sangat marah. Kalian jangan menunggu, pasti bergulir dan lapar sekarang. Dan kalian meminta lumbung itu. Baginda, yang kami sampaikan ini adalah benar adanya. Lumbung padi itu adalah untuk putra Baginda sendiri, bukan untuk penduduk kampung Bagai. Raja Sigi sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Baiklah, jika kalian menginginkan lumbung padi, ambillah di belakang sana. Itu pun jika kalian mampu membawanya. Tadulako Bataili dan Makeku sangat marah karena telah diremehkan oleh Raja Sigi. Tanpa bicara, mereka langsung pergi ke belakang istana dan mengangkat lumbung padi yang sangat besar. Tadulako Bataili dan Makeku membawa lumbung padi tersebut melewati depan Raja Sigi tanpa berbicara sedikit pun. Raja Sigi sangat terkejut dan tidak percaya kedua Tadulako tersebut mampu mengangkat lumbung padi yang sangat besar. Menyadari lumbung padinya dibawa lari, Raja Sigi segera memerintahkan para prajuritnya mengejar kedua Tadulako tersebut. Para prajurit istana segera mengejar kedua Tadulako tersebut. Tadulako Bataili dan Makeku berlari kencang sambil membawa lumbung padi.
Para prajurit istana mengejar di belakangnya. Meskipun membawa lumbung padi yang sangat besar, tapi pergerakan kedua tadi laku tersebut sangat gesit. Para prajurit kesulitan mengejarnya. Para prajurit istana kemudian melepaskan arah panah ke arah kedua tadi laku tersebut. Anehnya, meskipun ratusan anak panah menyerbu, tapi tak ada satupun yang bisa mengenai kedua tadi laku tersebut. Hingga akhirnya, sebuah sungai besar berada di depan tadi laku bantai ini, dan kedua tadi laku tersebut bukannya berhenti, tetapi malah melompati sungai besar itu sambil membawa lumbung padi. Para prajurit terheran-heran melihat kedua tadi laku itu mampu melompati sungai yang besar sambil membawa lumbung padi yang besar. Para prajurit berusaha menyeberangi sungai tersebut. Tiba-tiba, puluhan ekor buaya yang sangat besar muncul. Para prajurit ketakutan dan lari tunggang-langgang kembali ke istana. Tadi laku Bantai dan Makeku berhasil membawa lumbung padi itu ke Bulili dan meletakkannya di samping rumah Moro. Iya. Bagaimana ceritanya, bagus? Oke. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mendengar ya cerita dari yang Bapak tampilkan ya. Nah, kira-kira ada yang mendengar tidak? Itu cerita dari mana? Oke, silakan. Dari Sulawesi Tengah, Desa Bulili. Dari Sulawesi Tengah, Desa Bulili. Benar tidak? Benar ya? Ya, ini cerita dari Sulawesi Tengah, Desa Bulili ya. Nah, kota Palu. Berarti ada di kotanya kita ya. Ini cerita hikayat dari Sulawesi Tengah, kota kita sendiri ya. Nah, anak-anak tadi juga ada tokohnya tidak? Siapa saja yang jadi tokoh di dalam cerita tersebut? Silakan siapa? Oke, Putri. Ada Mulu, Raja Sidi, Tiga Terbape, Bang Ini, Mulofe, dan Makeku, Ayah Mut, Ayah Sipur. Oke, bagus ya. Itu ada tokoh-tokohnya ya. Ada yang paling utama. Ada siapa tokoh utamanya? Sidi, Tiga Terbape. Tiga Tadulaku. Tiga Tadulaku ya. Nah, kan ada tokoh. Tadi Bapak lihat ada Raja Sidi itu ada berbicara kasar. Bagaimana sifatnya? Oke, silakan. Rahasia. Angkuh, sombong. Angkuh, sombong. Siapa lagi? Ingat. Tidak tepat janji. Suka berbohong. Oke, sama dampak ya. Nah, Putri silakan. Pemarah ya. Nah, itulah sifat dari Raja Sigi. Kalau si Moro bagaimana orangnya? Baik hati ya. Kalau ayahnya bijaksana, selalu memutuskan sesuatu, mengkomunikasikan kepada tiga Tadulaku tersebut dan putrinya ya. Tidak serta-merta mengambil keputusan secara mandiri atau sendiri ya. Nah, itulah ya dari video tadi. Itulah pembahasan kita hari ini ya. Nah, jadi cerita itu dibangun, ada berapa unsur pembangunnya? Ada dua. Yang pertama unsur apa? Intrinsik dan ekstrinsik ya. Nah, tetapi di sini Bapak akan bahas unsur intrinsiknya ya. Oke. Tadi sudah kalian sebutkan ada tokoh ya, ada perwatakan ya, ada sifatnya. Apa lagi? Ini ya. Coba berarti baca apa saja unsur dari hikayat intrinsiknya. Tema, alur, latar, tokoh, amanat, sudut pandang, dan gaya berpikir. Ya, ini ya. Ada unsur intrinsik dari hikayat, yaitu yang pertama tema. Tema itu adalah
Siapa yang bisa bantu Bapak? Apa pengertian tema? Ide utama dari cerita. Bagus ya Putri ya. Kemudian setelah tema ada alur. Apa alur? Jalannya cerita. Oh, ini jalannya cerita. Jalan cerita. Bagus Windy ya. Terima kasih. Kemudian lanjut kita ke latar. Oke. Tempat. Oke, tempat. Oke, suasana. Apa lagi? Waktu. Oke. Latar itu terbagi menjadi 3 ya. Tempat, suasana, dan waktu. Bagus ya. Terima kasih semuanya ya. Oke. Berikutnya ada tokoh. Tadi tokoh ya. Nah, yang disebutkan siapa semua? Tadi Moro, Raja Sigi, 3 Tadulako, dan Ayah Moro ya. Itu yang jadi tokoh dalam cerita tadi ya. Nah, itulah tokoh, orang yang berperan dalam cerita tersebut. Nah, ketika ada tokoh tentu memiliki sifat atau karakter ya. Nah, masing-masing dari tokoh tersebut memiliki karakter yang disebut dengan perwatakan ya. Salah satu contohnya, bagaimana sifat dari Raja Sigi? Sombong. Apa lagi? Angkuh. Apa lagi? Pemarah. Pemarah. Tidak tepat janji. Tidak tepat janji ya. Bagus ya. Berarti kalian memperhatikan video yang Bapak tampilkan tadi ya. Oke. Nah, selain dari tokoh ada amanat. Ada amanat. Apa itu amanat? Amanat? Pesan ya. Pesan ya. Tadi dari video tersebut ada tidak yang bisa apa amanat yang bisa kita dapatkan? Itu kita ambil. Apa pesannya yang ingin sampaikan? Ayo silakan Tina. Tidak boleh sombong. Jika memiliki janji harus ditepati. Siapa yang berjanji? Raja Sigi. Apa janjinya? Ya, ia akan datang menemui istrinya, tetapi sampai melahirkan seorang putra, Raja Sigi tak kunjung datang, sehingga Ayah Moro menyuruh 3 Tadulako untuk menemui Raja Sigi. Apa yang didapatkan setelah menemui? Ya, ada pengampuhan, ya, kekesalan, semuanya didapatkan oleh putusan dari 3 Tadulako itu ya. Tetapi hanya 2 orang yang berangkat ya. Oke, kita lanjut. Ada sudut pandang, ya. Ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Karena memberikan nama, tidak menggunakan aku ya. Ya, kalau sudut pandang pertama menggunakan aku. Berarti kalian sudah tahu ya. Oke, bagus. Kita lanjut. Ada gaya bahasa. Nah, dalam hikayat ini sering menggunakan gaya bahasa yang bermajas ya. Gaya bahasa majas itu perumpamaan ya, perbandingan. Gaya bahasa yang diperbesar-besarkan ya, sesuatu yang diperbesar-besarkan sebenarnya tidak seperti itu melalui bahasa kelihatan wah atau besar ya. Nah, itulah unsur implisit dari hikayat. Sampai di sini ada yang tanyakan anak-anak tentang unsur implisit? Ya, jadi itulah yang menjadi pembangun dari dalam cerita hikayat. Ya, kita lanjut. Nah, selain ada unsur pembangun, tentu ada langkah-langkah menyusun hikayat. Ya. Nah, tetapi di sini menyusun hikayat kalian akan lakukan. Setelah itu kalian akan menceritakannya. Nah, inilah langkah-langkahnya sebelum kalian menceritakan ya. Yang pertama, silakan Putri baca. Membaca naskah aslinya, mencatat gagasan pokok, mengembangkan gagasan pokok dengan kata, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ya, ini langkah-langkah menyusun
hikayat ya sebelum kalian ceritakan nantinya. Nah, tentu yang pertama adalah membaca naskah aslinya, karena kita akan mencari ide-ide pokoknya ya. Bacalah naskah itu secara saksama, secara berulang-ulang, sehingga kalian dapat menemukan ide pokoknya. Ya, setelah menemukan ide pokoknya kalian catat. Ya, kalian catat. Setelah dicatat, baru kalian kembangkan. Ya, mengembangkan yaitu misalkan ide pokoknya adalah tentang ini kehebatan, misalkan ya. Jadi dikembangkan yaitu ditambahkan dengan kata-kata atau kalimat yang lainnya sehingga membentuk sebuah cerita yang utuh. Itu pengembangan ya. Ditambahkan lagi kata-kata atau kalimat sehingga menjadi sebuah paragraf ya. Nah, kalau ide pokok hanya satu kali kalimat bisa ya. Nah, kemudian yang terakhir tidak lupa juga untuk sampaikan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Tujuannya adalah supaya orang yang membaca itu mudah memahaminya. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya? Ya, kalau tidak ada, selanjutnya Bapak akan mau kalian mengetahui unsur-unsur selebihnya tentang hikayat dan bagaimana cara kalian menemukan ide pokok tersebut melalui diskusi ya. Nah, sebelum diskusi, Bapak akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, sama seperti kemarin kelompoknya. Jadi, Bapak harap kelompoknya masih sama ya. Kelompok 1 yang dipimpin oleh Putri, kelompok 2 yang dipimpin oleh Manda, dan kelompok 3 masih dipimpin oleh Dina ya. Kita lanjutkan kelompok yang kemarin ya, penentukan kelompoknya. Oke, silakan dirapatkan tempat duduknya supaya kalian enak untuk berdiskusi. Nah, karena sudah kalian terbentuk kelompoknya, hari ini Bapak akan bagikan LKPD ya. LKPD di sini ada tugas-tugas yang perlu kalian selesaikan ya. Nah, melalui LKPD ini kalian akan mengetahui secara dalam unsur intrinsik dari hikayat ya, unsur pembangunannya. Kemudian kalian Bapak harapkan nanti sebentar mampu menceritakan kembali hikayat yang telah Bapak berikan dalam LKPD ini ya. Oke. Ini LKPD-nya ya. Oke, nah karena sudah semuanya mendapatkan LKPD, tapi sebelum menjawab, kalau perhatikan terlebih dahulu, tidak ada yang menulis supaya kalian tidak kebingungan dalam mengerjakan LKPD tersebut. Di dalam LKPD tersebut sudah ada petunjuk kerja, ya. Yang pertama, baca petunjuk kerjanya supaya kalian tidak kebingungan dalam mengerjakan LKPD yang Bapak berikan. Yang kedua, jangan lupa menuliskan nama kelompok dan nama anggotanya supaya jelas, karena Bapak akan menilai dari hasil pekerjaan kalian ya. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang LKPD-nya? Ya, kalau tidak ada, Bapak silakan untuk menjawab LKPD-nya ya, dengan catatan jam 10 sudah selesai ya. Oke, silakan dikerjakan dan didiskusikan bersama kelompoknya. Jika ada kendala-kendala yang ditemukan dalam mengerjakan LKPD, silakan tanyakan sama Bapak ya.
dibaca dulu ceritanya ya, jangan langsung asal menjawab. Dibaca ceritanya, karena dalam LKPD tersebut sudah ada cerita yang Bapak berikan. Kalian baca. Caranya sama seperti tadi saat mendengarkan ya, saat mendengarkan video. Sekarang kalian membaca sama. Tinggal kalian menentukan unsur-unsur intrinsiknya. Diskusikan ya. Apabila silakan tanyakan apa tugas-tugas yang diberikan oleh ketua kelompoknya. Tinggal tugas kalian cepat dan selesaikan ya. Lagi saudara baca ya. Ini baru saudara baca. Kemudian ya. Kalau kelima-limanya mau menceritakan boleh. Yang pertama tugasnya seperti ini ya. Ya. Akan didiskusikan dari apa menurut saya. Sini juga akan nanti kayak ini baca terlebih dahulu, kemudian setelah dibaca dipahami, kemudian cari unsur-unsur intrinsiknya, semuanya ya, semuanya ya.
Nomor 1 bagaimana? Ada kendala? Nomor 1 sudah ditemukan? Sudah? Prinsipnya sudah didapat? Bagus ya. Nomor 2 bagaimana? Untuk prinsipnya sudah ditemukan? Ada hal-hal yang menjadi kendala dalam pengerjaan FAPD-nya? Tidak ada? Dikerjakan ya? Ya. Nomor 3 bagaimana, ada kendala? Tidak? Sudah ditemukan? Prinsipnya? Terus ya? Semangat terus belajarnya anak. Oke, bagaimana Putri? Yang benar sekarang marah kamu ya. Marah kamu ya. Ya. Nomor 3 ada lagi yang ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan lagi ya. Ada kelompok yang sudah? Silakan ya, masih ada waktu 15 menit lagi.
Semua memperhatikan semuanya masing-masing ya. Karena nilai juga. Baca ya. Silakan. Kalau sudah selesai dicatat, baca ingat supaya presentasinya gampang ya. Ada yang sudah? Sudah ada? Waktunya 10 menit lagi ya. Sudah di situ ya. Sudah.
dah? Ini nomor 2 benar? Masih banyak? Sedikit? Akan coba ya. Beberapa waktunya kita pada menjawab ya. Kalau kita dulu masih banyak? Kalau kita waktu yang sebentar ya. Oke, 5 menit lagi ya. Persiapkan memang waktu untuk presentasi ya, dibagi supaya tidak bagaimana terbuka ya. Oke, kelompok 2 sudah? Ya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 3 sudah? Oke, Bapak beri waktu 5 menit untuk persiapan presentasi. Setelah itu kita akan melakukan presentasi. Silakan dirembukkan bagaimana proses atau sistem kalian presentasikan ya, atau menyajikan. Oke, sudah? Oke. Sekarang waktunya kita akan melakukan presentasi anak-anak ya. Bapak yakin kalian sudah menyelesaikan LKPD-nya dengan baik, karena kalian Bapak tahu anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat, dan anak-anak yang disiplin ya. Oke, siap? Ya. Oke. Sekarang Bapak tunjuk saja siapa yang pertama ya. Oke, silakan kelompok
kelompok 2 untuk pertama ya. Karena tempatnya di tengah, jadi kalian yang pertama ya. Oke, silakan. Sebelum presentasi, bagian dinamika ya. Ya, kiri kanan bajunya. Ya. Oke, silakan. Pertama-tama saya ucapkan Om Swastiastu Oh, Swastiastu. kepada Bapak yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk melakukan presentasi tersebut. Untuk itu, perkenalkan nama saya Indi Rumbana Juliani Dewi sebagai moderator dari kelompok 2. Saya akan membacakan materi unsur intrinsik dalam hidup dalam gaya si miskin. Tema kunci kesuksesan adalah kesabaran dalam hidup seorang yang mengalami banyak rintangan dan cobaan. Alur menggunakan alur maju karena penulis menceritakan peristiwa tersebut dari awal permasalahan sampai akhir permasalahan. Setting atau latar, setting tempat, negeri Antabarata, hutan Bantar, negeri Kipas, negeri Puspasari, lautan, tepi pantai Pulau Rakasa, kapal, negeri Peligam Cahaya. Settingan suasana tenang, mencengkram, takutan, bahagia dan menyenangkan. Sudut pandang sekarang, orang ketiga semua tahu. Amanat seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang adil dan bergerak. Janganlah mudah dipengaruhi oleh perkataan orang lain. Hadapilah semua rintangan dan cobaan dengan penuh kesabaran dan rendah hati. Jangan pernah memandang seseorang dari penampilan luar saja, akan tetapi berasal dari dalam hatinya. Hingga kita dapat menolong sesama yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Lanjut untuk membacakan materi selanjutnya, teman-teman saya silakan. Hikayat si miskin. Pada suatu hari terdapat pasangan suami istri yang kecil dan mengalami kehidupannya dalam keadaan miskin. Kemudian pada suatu hari mereka tidak memiliki seorang bayi domba yang diberi nama Marakama. Lalu sejak anak tersebut lahir, mereka pun mengalami banyak perubahan. Bahkan mereka akhirnya menjadi sejahtera dan setelah kehidupan. Namun tak kala anak itu membawa ayahnya dihasut dan pada akhirnya termakan hasutan para ahli nujum yang berkata bahwasanya anak tersebut pembawa sial dan harus segera dibuangnya. Namun sesudah dibuangnya anak tersebut, akhirnya mereka kembali ke asal menjadi hidup sengsara. Kemudian pada saat anak tersebut dibuang, di mana pada kala itu pula si Marakama pun belajar ilmu kesaktian sehingga pada suatu hari ia dibunuh mencuri dan pada akhirnya ia dibuang ke laut. Lalu ia terdapat di sisi pantai yang merupakan tempat tinggal seorang raksasa yang sangat besar dan memakan apapun yang ada di hadapannya. Akhirnya ia pun berhasil ditemukan seorang putri cahaya dan menyelamatkan si Marakama. Mereka pun berhasil pergi meninggalkan tempat tersebut setelah berhasil membunuh raksasa tersebut. Lalu nahkoda kapal pun mempunyai niat yang sangat buruk untuk melempar sang Marakama ke laut. Lalu ada seekor ikan yang membantu lalu membawanya ke tempat pengiriman cahaya di mana kapal akan singgah. Kemudian si Marakama ikut tinggal bersama nenek kebayanya. Lalu dia pun mengetahui putri Maya tak lain dan tak bukan adalah adik-adiknya. Sehingga si Marakama kembali ke negeri Puspasari lalu mendapati ibunya menjadi penunggu kayu. Setelah itu, tak lama si Marakama berdoa dan memohon kepada dewa agar dapat mengembalikan kondisi Puspasari hidup lagi. Dan seketika Puspasari hidup kembali sehingga merupakan Maharaja Indra Dewa. Ini dibenci, kemudian akhirnya ia meninggalkan Ismandari. Kemudian kejadian tersebut Marakama dianggap menjadi seorang sultan Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah membacakan hikayat sedikit. Sebelum saya tutup, kepada teman-teman apa ada yang memberikan tanggapan? Gimana? Silakan kelompok 3 dan kelompok 1. Jika ada tanggapan dari kelompok 2, silakan diberikan ya. Silakan langsung ya.
udah bagus, cuma membacanya nanti iklan. Oke, kelompok satu silakan. Terima kasih atas informasi kepada saya. Ini memberikan pendapat kepada kedua. Harapan saya yaitu sedikit memberikan apresiasi kepada kalian karena pembahasan itu sangat bagus dan mungkin ada kesamaan dengan Oke, semoga. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Untuk pertemuan nanti akan diceritakan lagi. Sekian dari pendapat kami. Mohon maaf jika ada salah-kata. Saya Nila Daniel sendiri sebagai direktur dari Kokopat dan mengundur diri dan saya ucapkan om satu. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan atau menyajikan hasil karyanya ya. Kalian sungguh luar biasa, kalian anak-anak yang hebat ya. Begitu juga kelompok 1 dan 3 yang belum. Silakan, siapa yang duluan? Oke, kelompok 3 karena kemarin kelompok 1 yang pertama ya. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 3 jangan mau kalah dengan kelompok 2 ya. Suaranya harus lebih kuat ya. Om Swastiastu. Oh, swastiastu. Bapak Guru dan teman-teman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita telah diberikan, karena atas karunia-Nya sehingga kita dapat bertumbuh di luar kelas ini. Perkenalkan, nama saya Tina yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya, Nova, Aldi, Indra, dan Nia. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai yaitu penyampaian materi pertama yang akan dibacakan kepada yang maksudnya saya persilakan. Unsur dan ciri-ciri dalam saya memiliki tema untuk sukses dalam kesabaran dan hidup dunia. Menggunakan alur maju karena penulis menceritakan peristiwa tersebut dari awal permasalahan sampai akhir permasalahan. setting atau latar. Setting mengakomodir aksi belaka, bukan rasa, negeri Sari, lautan, tepi pantai, pulau raksasa, kapal, menerbitkan menjelaskan ayat. Setting suasana, tegang, mencekam dan menyenangkan, bahagia, menyenangkan. Sudut pandang pengarang dalam tugas buat tahu. Amanat. 1. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang adil dan pemurah. 2. Janganlah mudah terpengaruh dengan kata-kata orang lain. 3. Hadapilah semua rintangan dan cobaan dalam hidup dengan syukur dan rendah hati. 4. Jangan memandang seseorang dari tampak luarnya saja, tapi lihatlah ke dalam hatinya. Dan yang kelima, hendaknya kita dapat menolong sesama dan mengalami kesukaran. Baik, untuk materi yang kedua, mulai dari Ringkasan dan eksekusi pada satu hari ada satu istri yang dirujuk lalu mengalami dalam pemeriksaan dia pada satu hari mereka memiliki seorang anak laki-laki dan diberi nama Markus Markus semenjak itu kami tidak tahu saya mengalami banyak persoalan yang sulit dilakukan mereka menjadi sejahtera dan berjumpa dengan cepat. Namun katalah anak itu ayahnya dihasut. Si ayah tersebut pun terkena hasutan para ahli najis yang berkata bahwa anak itu adalah pembalaskan dan mereka harus segera membuangnya. Sesudah anak itu dibuang, mereka pun kembali menjadi sengsara. Pada saat anak tersebut dibuang, pada itu si Malakama belajar di sini saja. Hingga pada suatu hari dia diburu mencuri dan akhirnya dia dibuang ke laut. Kemudian dia terdampar di pantai yang merupakan aktivitas seseorang. Raksasa yang sangat besar dan memakan sama saja yang dimilikinya. Akhirnya dia pun dihakimi dengan oleh seorang putri cahaya. Baru diselamatkan si Malakama. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat tinggal. Di sekolah berhasil menjadi 100. Namun sang nahkoda kapal
Kemudian si Manakarma pun kembali ke Purwasari dan mendapati ibunya menjadi pembunuh kayu. Si Manakarma pun berdoa yang memohon kepada dewa agar dapat mengendalikan kondisi Purwasari seperti semula. Seketika Purwasari hidup makmur. Hal tersebut membuat Maharaja Indra Dewi terhadapnya dan menyerang Purwasari. Setelah kejadian itu, akhirnya Manakarma diangkat menjadi Sultan Republik Negara. Baik teman-teman, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Oke, silakan kelompok 1 2. Jika ada tanggapan untuk kelompok 3, dapat berikan waktu ya. Gimana? Kelompok 1 gimana, ada tanggapan? Tidak ada? Oke, terima kasih. Kelompok 2. Oke. Jadi tidak ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Berarti hasil pekerjaanmu atau yang kamu sajikan sudah bagus karena tidak ada tanggapan dari mereka kelompok berdua. Jadi Bapak ucapkan terima kasih, silakan duduk dan berikan aplaus kepada kelompok. Ya, silakan duduk. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Guru yang telah memberi apresiasi terhadap kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaklumi, akhir kata kami ucapkan Om Shanti Shanti. Oke, silakan ya. Oke, bagus ya. Jadi semuanya bagus, menyajikan hasil karyanya. Sekarang tinggal ada satu kelompok lagi ya. Ya, kelompok 1 kelompok yang terakhir jangan mau kalah juga ya. Silakan tunjukkan yang kalian miliki ya. Om Swastiastu. Oh, Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok saya, yaitu kelompok 1. Perkenalkan, saya Putri. Saya di sini akan memandu jalannya presentasi kelompok kami. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Prof. Unsur implisit dalam hidayat si miskin. Tema: kunci kesuksesan adalah kesabaran. Perjalanan hidup seseorang yang mengalami banyak rintangan dan cobaan. Alur: menggunakan alur maju karena penulis menceritakan peristiwa tersebut dari awal permasalahan sampai akhir permasalahan. Setting adalah latar tempat, negeri atap berantah, hutan, pasar, negeri Puspasari, lautan, tepi pantai pulau raksasa, kapal negeri Parigama Cahaya. Setting suasana, tegang, mencekam, ketakutan, bahagia dan menyedihkan. Sudut pandang atau pengalaman orang bertiga sudah tahu. Amanah. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang adil dan pemurah. Jangan mudah terpengaruh dengan kata orang lain. Hadapilah semua rintangan dan cobaan dalam hidup dengan sabar dan rendah hati. Jangan memandang seseorang dari tampak luarnya saja, tapi lihatlah dalam hatinya. Hendaknya kita dapat menolong sesama yang mengalami kesusahan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tingkah hikayat si miskin akan dibacakan mulai dari Prof. Hikayat si miskin. Pada suatu hari terdapat pasangan suami istri yang mengalami keadaan miskin. Kemudian mereka dikaruniai seorang bayi putra yang diberi nama Manakarma. Sejak Manakarma lahir, hidup mereka pun menjadi sejahtera dan berkecukupan. Namun tak kala anak itu tumbuh, ayahnya dihasut dan pada akhirnya termakan hasutan para ahli. Nunjuk yang berkata bahwasanya anaknya tersebut membawa sial dan mereka mesti membuangnya. Kemudian pada saat anak tersebut dibuang, di mana pada kala itu pula Manakarma belajar ilmu kesaktian, hingga pada suatu hari ia dituduh mencuri dan akhirnya dia dibuang ke laut. Lalu dia pun terdampar di tepi pantai yang merupakan tempat raksasa tinggal. Raksasa itu adalah raksasa yang memakan apapun yang ada di depannya. Pada akhirnya dia pun berhasil ditemukan oleh Dewi Cahaya dan diselamatkannya si Manakarma. Lalu mereka pun bergegas pergi untuk meninggalkan tempat tersebut setelah berhasil membunuh raksasa. Namun si Mahkoda kapal mempunyai niat yang sangat buruk untuk melemparkan si Manakarma ke laut. Tak lama kemudian ada seekor ikan yang membantunya ke negeri Parigama Cahaya, di mana tempat kapal itu akan singgah. Si Manakarma
mengetahui bahwa Putri Mayang adalah adik kandungnya sendiri. Hingga pada akhirnya si Malakama kembali ke negeri Sari dan dia mendapati ibunya menjadi pembunuh kayu. Dan orang Malakama itu berdoa memohon kepada dewa agar dapat mengembalikan kekuasaan semula, sehingga ketika kekuasaan pun hidup makmur, menyebabkan Majapahit tinggal dewa ini benci terhadapnya dan akhirnya menyerang kekuasaan. Setelah kejadian tersebut, akhirnya si Malakama akan menjadi sultan Batu Negara. Sekian presentasi dari kami. Apakah ingin memberikan tanggapan? Oke, bagaimana? Kelompok 2 dan 3 ada tanggapan untuk kelompok 1? Silakan kelompok 3. Bacaannya udah bagus, terus ini juga udah pas, nggak terlalu berat, nggak terlalu panjang. Itu tanggapan dari kelompok 3, kelompok 1 ya. Kelompok 2 bagaimana? Ada tanggapan? Ya, ini sudah bagus. Oke, sudah bagus semua ya. Oke, terima kasih kelompok 3 dan 2. Bapak kembali lagi kepada kelompok 1. Terima kasih telah memberikan tanggapan. Jika tidak ada lagi presentasi hari ini akan saya tutup dengan urusan ini. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke. Baik anak-anak, itulah tadi presentasi atau kalian sudah menyajikan semuanya, baik kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, hasil pekerjaannya atau hasil karyanya kalian itu sudah sangat luar biasa ya. Kalian Bapak lihat diskusinya aktif, disiplin ya, bertanggung jawab. Apa yang Bapak berikan kalian selesaikan dengan tepat pada waktunya. Bapak ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, anak-anak, selanjutnya Bapak akan, tadi Bapak mendengar ada unsur intrinsik ya yang kalian temukan dalam LKPD tersebut. Nah, dalam unsur intrinsik pada cerita apa namanya? Hikayat dan miskin ya. Nah, yang pertama apa temanya anak-anak? Berarti kunci kesuksesan adalah kesabaran ya. Jadi benar ya. Nah, di sana ada orang yang sabar pasti akan sukses ya. Oke, lanjut. Kira-kira sudut pandang apa yang digunakan oleh pengarang? Orang ketiga serba tahu ya. Oke. Nah, itulah tadi unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun cerita ya, yang ada dari dalam cerita ya. Nah, itulah anak-anak tadi hasil pekerjaan kalian. Bapak lihat sudah semuanya bagus dan benar. Nah, makanya Bapak tanyakan kembali, kita menganalisis kenapa dikatakan itu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Siapa yang bisa memberikan penjelasan sedikit? Kenapa? Ya, siapa yang bisa bantu Bapak? Apapun yang ada dalam dengan kalian nanti Bapak akan bantu ya. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa di sana menggunakan kata sudut pandang orang ketiga serba tahu? Ada? Ya, begini anak-anak ya. Sudut pandang orang ketiga serba tahu itu, maka dalam cerita itu disebutkan nama ya, bukan menggunakan kata aku, saya ya, atau mereka. Jadi semua diketahui oleh pengarang, tetapi melalui nama si Malaka. Nama siapa lagi? Cahaya itu. Seakan-akan pengarang itu semua mengetahui nama-nama yang ada dalam cerita tersebut ya. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga tidak diketahui, dia menggunakan kata mereka ya. Itu belum jelas orangnya ya. Oke, itu anak-anak. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Ya. Tentang tugas yang Bapak berikan ada? Ya. Nah, kalau tidak ada, boleh Bapak kumpulkan LKPD-nya untuk Bapak mulai ya. Oke, terima kasih buat Bapak.
ya. Oke. Nah, karena LKPD-nya sudah terkumpul anak-anak, jadi itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita akhiri, kira-kira ada tidak yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Ayo bantu Bapak. Oke, silakan Putri. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu kita akan menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat dan menelaah unsur implisit teks hikayat. Oke, bagus sekali. Itulah pembelajaran kita hari ini. Kalian mampu menelaah unsur, jadi kalian sudah paham unsur pembangun dari dalam cerita hikayat itu ada unsur intrinsik, ya, ada tema, apalagi anak? Alur, latar, tokoh, amanah dan sudut pandang, ya, itu semuanya. Kemudian mampu menceritakan. Nah, tadi Bapak lihat semuanya sudah menceritakan cerita hikayat si miskin, ya. Kalian berbagi. Begitulah caranya menceritakan hikayat, ya. Kita membaca secara bersama, kemudian menghafalkan, kemudian mengingatkan, baru kita ceritakan kepada orang lain apa isi dari hikayat tersebut. Tentu melalui dengan cara mencatat pokok-pokok dari setiap paragraf, ya, dari cerita hikayat tersebut, baru kalian kembangkan menggunakan bahasa kalian sendiri, ya. Nah, itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran kita anak-anak. Dan secara keseluruhan, Bapak lihat kalian belajar dengan baik dan sempurna hari ini. Namun ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan juga untuk kalian. Tetapi secara umum bagus semuanya, ya. Tidak ada yang tidak bagus. Semuanya aktif, semuanya serius. Tetapi perlu juga ada penilaian Bapak sedikit, yaitu yang pertama, Bapak minta tolong kepada kalian semua untuk menjaga kesehatan, ya. Jangan sampai kalian sakit, jadi tidak bisa ikut pelajaran dengan baik, ya. Kemudian yang kedua, untuk selanjutnya, ketika kalian melakukan diskusi kurang keras lagi suaranya, ya. Keluarkan semuanya, jangan takut, ya. Jangan takut. Kalian banyak orang, Bapak sendiri sudah besar suaranya dari tadi. Kalian kenapa tidak mau juga seperti Bapak? Keluarkan, jangan takut. Di sini kita belajar, ya. Belajar bersama-sama. Bukan berarti Bapak di sini orang yang selalu sempurna, orang yang selalu hebat, tidak. Kita belajar bersama-sama. Ada hal yang perlu ditanyakan, tanyakan, ya. Ada hal yang perlu disampaikan, sampaikan. Itulah tujuan pembelajaran yang sebenarnya yang Bapak harapkan, ya. Tetapi Bapak yakin kalian adalah anak-anak Bapak yang hebat. Semuanya memiliki jiwa yang maju, ya. Sama seperti pembuka kita menjadikan lagu Garuda Pancasila. Oke? Oke. Ada pertanyaan anak-anak sampai sini? Ya. Kalau tidak ada, maka dari itu pembelajaran kita hari ini Bapak akan akhiri. Tetapi sebelum diakhiri, Bapak harapkan ketua kelas untuk memimpin doa penutup dari pembelajaran kita hari ini, ya. Silakan ketua kelas. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa susah. Oke, terima kasih ketua kelas sudah selalu bersedia membantu Bapak untuk memimpin doa kepada teman-teman, ya. Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi sudah berdoa juga. Bapak harapkan jangan hanya di sini saja kalian belajar di ruang kelas ini, tetapi di rumah juga tetap belajar dengan baik, ya. Tetap kalian ingat tugas utama sebagai seorang siswa adalah belajar, ya. Oke. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik. Maka dari itu Bapak akan tutup dengan selamat siang. Dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Oke? Ada sama.